pada slide yang sudah ditayangkan, ada cara kita menjumlahkan vektor menggunakan aturan segitiga. Caranya adalah titik pangkal vektor kedua diimpitkan ke titik ujung vektor pertama. Hasilnya adalah vektor yang titik pangkalnya berada pada titik pangkal vektor pertama dan titik ujungnya pada titik ujung vektor kedua. Ini contohnya vektor U, ini vektor U, ini vektor V. Nah, tentukanlah U tambah V. Nah, jadi untuk menentukan vektor U tambah V, maka vektor U kita gambarkan terlebih dahulu. Berarti kita gambarkan vektor U. Nah, dia kalau dilihat dari kotak ini, berarti vektor U adalah 3 ke kiri dan 3 ke atas. Jadi, sini. Ini adalah vektor U. Ibu beri warna hitam. Ini vektor U. Titik pangkal vektor kedua, berarti vektor V, diimpitkan ke titik ujung vektor pertama. Berarti vektor V ini titik pangkalnya kita letakkan di titik ujung vektor U. Ke kanan 6, ke atas 2. Berarti ke kanan 6, ke atas 2. Nah, inilah dia vektor U. Ini adalah vektor V. Maka penjumlahan vektor U ditambah vektor V adalah vektor yang kita buat titik pangkalnya melalui titik pangkal vektor pertama ini dan titik ujungnya pada vektor kedua. Maka yang merah ini adalah penjumlahan vektor U ditambah vektor V, yaitu titik pangkalnya pada vektor pertama, titik ujungnya pada vektor kedua. U ditambah vektor V. Jadi yang merah ini adalah hasil dari U tambah V. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Vektor V kurang vektor U. Caranya kita gambarkan terlebih dahulu vektor yang pertama ini. Berarti vektor V 6 ke kanan, 2 ke atas. 6 ke kanan, 2 ke atas. Ini adalah vektor V. Lalu vektor U. Vektor U ya adalah yang ini. Ini vektor U 3 ke atas, 3 ke kiri. Nah, sementara soal kita adalah V kurang U. Maka V kurang U ini adalah vektor V ditambah min vektor U. Maka kita buat vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor U ini.
ini adalah vektor min U. Nah, ini vektor U. Nah, ini vektor U. Nih, maka yang menjadi min U adalah vektor U yang berbalik arah. Vektor U vektor min U adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor U, arahnya berlawanan dengan vektor U. Maka vektor V dikurang vektor U adalah vektor yang titik pangkalnya pada vektor pertama dan titik ujungnya pada vektor kedua. Hasilnya adalah, ini dia. Ibu beri warna ungu. Ini hasil dari vektor V dikurang vektor U adalah vektor yang titik pangkalnya pada vektor V dan titik ujungnya pada vektor min U. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 adalah vektor 2U. 2U ini artinya adalah vektor U ditambah vektor U. Jadi kita gambarkan vektor U. Kita gambarkan vektor U. Ini adalah, nah ini ada vektor U. Kita gambarkan vektor U ditambah vektor U lagi. Ditambah vektor U. Yaitu 2U ini kan asalnya dari 2 kali U. 2 kali U adalah vektor U ditambah vektor U. Maka vektor U Ananda gambarkan, maka kita tambah. Nah, vektor U yang pertama Ananda gambarkan. Maka vektor U yang kedua, titik pangkalnya Ananda letakkan di titik ujung vektor U pertama. Nah, ini dia. Ini adalah vektor U yang kedua. Maka yang dikatakan vektor 2U adalah vektor yang titik pangkalnya di U yang pertama, titik ujungnya di U yang kedua. Ibu beri warna agak tebal merah. Maka inilah yang dikatakan 2U. Yang merah inilah yang merupakan vektor 2U. Sekarang kita bahas contoh soal bagian B. Ini gambarnya ya. Nah, ini vektor X, ini vektor Y, dan ini vektor Z. Nah, diberikan vektor-vektor sesuai dengan gambar di atas. Dengan menggunakan aturan segitiga, tentukanlah, ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Sekarang kita bahas soal nomor 1. 2 kali X tambah Z, maka kita cari terlebih dahulu X tambah Z. Karena dia berada dalam kurung. 4 ke kanan, 1 ke atas. Nah, ini adalah vektor X. Cara menjumlahkannya adalah titik pangkal vektor Z kita impitkan di titik ujung vektor X.
vektor Z 4 ke bawah, 2 ke kanan. Ini dia. Ya. Ini adalah vektor Z. Ini adalah vektor Z. Penjumlahan vektor X dengan vektor Z adalah sebuah vektor yang titik pangkalnya di X, titik ujungnya di Z. Ini dia. Yang merah ini. Nah, yang merah ini adalah X tambah Z. 2 kali X tambah Z adalah vektor X tambah Z ini kita lanjutkan sepanjang vektor X tambah Z juga. Karena 2 kali X tambah Z adalah vektor X tambah Z ditambah vektor X tambah Z. Berarti 6 ke kanan, 3 ke bawah. Ya. Nah, ini juga X tambah Z. Hasil dari 2 kali X tambah Z adalah sebuah vektor yang titik pangkalnya pada X tambah Z yang pertama, titik ujungnya pada X tambah Z yang kedua. Nah, ini dia. Yang tebal inilah. Maka yang tebal inilah yang merupakan vektor dari 2 kali X tambah Z. Ya. Sekarang kita bahas soal nomor 2. 2X tambah 2Z. Ini vektor X. Berarti ini adalah vektor 2X. 2X. Sekarang vektor 2Z. 2Z berarti Z titik pangkal vektor Z kita letakkan di titik ujung vektor 2X. Ini adalah vektor Z. Sedangkan dia merupakan penjumlahan dengan 2Z. Vektor Z ditambah vektor Z. Ini merupakan vektor 2Z. 2Z. Hasil dari 2X tambah 2Z adalah sebuah vektor yang titik pangkalnya di titik pangkal 2X, titik ujungnya di titik ujung vektor 2Z. Nah, maka inilah yang merupakan hasil dari 2X tambah 2Z. Ini merupakan 2X tambah 2Z. Jika Ananda perhatikan, 2 kali X tambah Z itu merupakan vektor yang sama dengan 2X tambah 2Z. Maka di dalam vektor berlaku hukum distribusi. Karena
vektornya sama. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ke kanan. Ke bawahnya 1, 2, 3, 6. 6 ke bawah. Coba kita hitung ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 ke kanan. 1, 2, 3. 6 ke bawah. Berarti mereka merupakan dua vektor yang sama. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah Y kurang Z ditambah X. Jadi langkah pertamanya Ananda gambarkan vektor Y. 5 ke kiri. Ya. 2 ke bawah. Ini adalah vektor Y. Setelah itu min Z. Min Z adalah vektornya sama dengan Z, arahnya berlawanan. Ini adalah vektor Z, sedangkan yang dikatakan dengan vektor min Z adalah sebuah vektor yang sama besarnya dengan Z, namun arahnya berlawanan dengan Z. Inilah vektor min Z. Nah, inilah yang dikatakan dengan vektor min Z. Setelah itu ditambah vektor X. Ini vektor X. Ini adalah vektor X. Nah, inilah vektor X. Jadi, ini vektor Y, ini Y. Kita gambarkan vektor Y. Titik pangkal vektor min Z kita impitkan di titik ujung vektor Y. Setelah itu ditambah vektor X. Titik pangkal vektor X kita impitkan di titik ujung vektor min Z. Maka hasilnya adalah sebuah vektor yang titik pangkalnya di vektor Y, sedangkan titik ujungnya di vektor X. Inilah yang merupakan hasil dari vektor Y dikurang Z ditambah X. Sekarang kita ulangi sekilas yang dikatakan 2 kali X tambah Z. Caranya adalah Ananda mencari terlebih dahulu X tambah Z. Maka vektor X Ananda tambahkan dengan vektor Z. Inilah dia yang X tambah Z. Karena 2 kali X tambah Z, ya kita bikin 2 kali. Kenapa? Karena dia merupakan penjumlahan dari X tambah Z sebanyak 2 kali. Nah, sedangkan yang nomor 2, 2X tambah 2Z, berarti Ananda mencari 2X terlebih dahulu. Setelah itu,
Ananda cari 2Z. Maka hasilnya adalah 2X tambah 2Z. Ini dia. Dan dari gambar inilah kita mengetahui bahwa dalam vektor berlaku hukum distribusi. Sedangkan yang nomor 3, vektor Y kurang vektor Z tambah vektor X. Maka Ananda gambarkan terlebih dahulu. Vektor Y. Setelah itu titik pangkal vektor min Z berada di titik ujung vektor Y. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan vektor X, di mana titik pangkal vektor X Ananda impitkan di titik ujung vektor min Z. Hasilnya adalah sebuah vektor yang titik pangkalnya pada vektor pertama, yaitu vektor Y. Nih, titik ujungnya di vektor yang terakhir, yaitu Z. Berarti dia merupakan vektor yang titik pangkalnya berada di titik pangkal Y dan titik ujungnya berada di titik ujung vektor X. Itulah yang Y kurang Z tambah X. Sekarang kita bahas contoh soal C. Ini vektor X, ini vektor U, dan ini vektor W. Yang nomor 1, 2X ditambah U kurang W. Maka kita menggambarkan vektor X ini vektor X. Nih. Lalu karena dia 2X, inilah vektor 2X. Vektor 2X sudah kita gambarkan. Setelah itu, vektor U, titik pangkal vektor U ini kita letakkan di titik ujung vektor 2X. Ini adalah vektor U. Kita cari terlebih dahulu vektor 2X tambah U, yaitu sebuah vektor yang titik pangkalnya di 2X, titik ujungnya di vektor U. Ini yang merupakan 2X tambah U. Ibu pindahkan yang 2X tadi namanya ke bawah, maka yang di dalam kurung ini, nah vektor ungu ini, setelah itu baru Ananda hubungkan dia dengan W. W kita lukis di titik ujung vektor 2X tambah U, atau di ujung vektor ungu ini, yaitu ini adalah vektor W. Adalah titik pangkal vektor W kita lukis di titik ujung vektor 2X tambah U. Sedangkan untuk vektor min W berarti kita menggambar W berlawanan arah. Tuh, 5. Ya.
5 ke arah atas, 4 ke arah kanan. Sekarang coba perhatikan ya. Ini vektor W, sementara soal kita min W. Ini Bu gambarkan dengan warna hijau. Maka hasilnya adalah vektor yang titik pangkalnya di titik pangkal 2X tambah U. Berarti di titik pangkal yang ungu, titik ujungnya di titik ujung vektor min W. Atau yang berwarna hijau. Nah, jadi Ibu ulangi langkahnya. Ananda gambarkan terlebih dahulu yang dalam kurung ini 2X tambah U. 2X tambah U dalam hal ini warnanya yang ungu. Ya. Ini yang merah 2X, yang biru U, maka hasilnya adalah yang ungu. Setelah itu Ananda hubungkan dia dengan min W. Min W adalah lawan dari vektor W. Vektor W yang hitam, maka lawannya adalah yang min W, yaitu vektor warna hijau. Nah, yang menjadi hasil adalah yang warna coklat muda ini. Ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Nomor 2 di sini sebagai vektor yang pertama nanti adalah 2X. Ini vektor X, 6 ke kanan, 2 ke atas. Ini adalah vektor vektor 2X. Ibu pakai warna merah sama dengan ini. Ini sudah kita gambarkan vektor 2X, yaitu merupakan 2 kali dari vektor X. 2X ini adalah vektor pertama dari penjumlahan dengan vektor U kurang W. Vektor U, ini vektor U. Ini vektor U, kita kurangi U ini dengan W. W adalah 4 ke kiri, 5 ke bawah. Ini adalah vektor W. Nah, sekarang Ibu sudah menggambarkan ini vektor U yang warnanya biru, lalu min W adalah yang warna hijau yang merupakan vektor yang besarnya sama dengan W namun arahnya berlawanan. Maka kita temukan terlebih dahulu U kurang W ini adalah vektor yang titik pangkalnya di vektor U sekarang coba diperhatikan. Nah, maka Ibu buat gambar U kurang W adalah vektor yang warna hitam ini. Ya. Yang warna hitam ini, vektor U ini milik yang biru ini, yang kecil ini ya. Nah, hasilnya adalah
vektor yang titik pangkalnya di titik pangkal vektor 2x, titik ujungnya adalah titik ujung vektor U kurang W. Nah, ini dia. Silakan Ananda perhatikan dengan baik antara soal nomor 1 dengan nomor 2 ini, maka dia menghasilkan sebuah vektor yang besar dan arahnya sama. Namun, dalam proses mereka menghasilkan bentuk yang berbeda. Artinya, di dalam vektor berlaku hukum asosiatif. Kita ulangi. Untuk soal nomor 1 berarti Ananda mencari terlebih dahulu 2x tambah U. Ini 2x yang warna merah dan U warna biru nih. Maka hasilnya adalah vektor yang warna ungu. Baru setelah itu Ananda hubungkan dengan min W yang warna hijau. Maka hasilnya adalah sebuah vektor yang titik pangkalnya berada di 2x tambah U, titik ujungnya berada di titik ujung vektor min W. Ini dia. Sedangkan untuk nomor 2, Ananda cari 2x, ini yang warna merah. Setelah itu kita kerjakan terlebih dahulu U kurang W. Nah, U kurang W ini kita kerjakan di atas atau diimpitkan ke titik ujung vektor 2x. Ini dia. U yang warna biru tadi. Setelah itu dihubungkan dengan vektor min W yang warna hijau. Sehingga Ananda mendapatkan vektor yang warna hitam, yaitu U kurang W. Yang hasilnya adalah sebuah vektor yang titik pangkalnya di titik pangkal vektor 2x. Sedangkan titik ujungnya di titik ujung vektor U kurang W, di vektor yang hitam. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata hasilnya merupakan vektor yang sama, yaitu besarnya sama, arahnya sama. Berarti di dalam vektor juga berlaku hukum asosiatif. Demikianlah video pembelajaran ini, yaitu tentang operasi vektor secara geometri. Yang kita gunakan adalah aturan segitiga. Semoga video ini membantu Ananda untuk memahaminya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.